Banyak tetua, diaken, dan murid di belakang Feng Tianzhen tertegun, menatap jari Qin Chen dengan tatapan kosong, yang menangkap pedang tetua dan tidak terluka. 3 beruang iblis besar juga tercengang. Setan pedang tua agung dari Sekte Dao kuno secara alami dikenal oleh mereka, dan mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Tubuh mereka hampir dipotong seluruhnya oleh lawan. Tapi sekarang, serangan penatua tertinggi dari Sekte Dao kuno dengan mudah dilawan oleh Qin Chen dengan 2 jari. Kontras yang kuat semacam ini membuat mata mereka hampir meledak. Kekuatannya hampir sama dengan master dari klan Kong Hai, tapi dibandingkan dengan tetua agung Zhuge Tuyang, ini sedikit lebih rendah. Gumam Qin Chen menganalisis kekuatan orang ini. Melihat pedangnya dijepit oleh Qin Chen, lelaki tua berambut abu-abu itu berteriak. Pergelangan tangannya bergerak, dan ujung pedangnya bergetar. Dia ingin menghancurkan jari Qin Chen. Qin Chen mengangkat alisnya, aturan ruang di dalam tubuhnya melonjak secara teratur, jari-jarinya bergetar, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan jari-jarinya dan membenturkan tinjunya ke pedang itu. Pedang di tangan lelaki tua berambut abu-abu itu adalah prajurit suci puncak. Secara alami, tidak mungkin dihancurkan oleh Qin Chen. Namun, di bawah hantaman ini, prajurit suci itu memang tidak patah, tetapi lelaki tua berambut abu-abu itu tidak dapat menahan kekuatan yang ganas, dan mulutnya dilumuri darah. "Senior, ayo berhenti," kata Qin Chen tidak memanfaatkan kemenangan itu, dan mengambil inisiatif untuk mundur. Dia berkata kepada lelaki tua berambut abu-abu itu. Penatua Dao Zong Taisang kuno ini tampaknya memiliki beberapa masalah dalam pikirannya. Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Aturan luar angkasa berfungsi, Qin Chen mengabaikan serangan aura pedang lawan, langsung muncul di sebelah lelaki tua berambut abu-abu itu, dan meledak dengan pukulan. Pukulan ini tidak hanya mengandung kekerasan-kekerasan yang tak ada habisnya, tetapi juga membawa aura pembunuhan yang mengerikan dan kekuatan asal. Pria tua berambut abu-abu itu terbang keluar, penuh semangat, jubahnya berserakan, dan rambutnya berkibar. Dia hendak menyerang lagi. "Penatua Tai, ini aku," kata Feng Tianzhen memanfaatkan kesempatan itu dan membuka tangannya di depan lawan, matanya penuh rasa bersalah. "Feng Tianzhen, aku mengingatmu," kata pria tua berambut abu-abu itu sedikit terjaga, dan berhenti bergegas menuju Qin Chen. "Penatua Taisang, dia adalah teman dari Sekte Dao lama kita. Dia tidak akan menyerang Sekte Dao lama kita. Jangan khawatir," kata Feng Tianzhen. "Sekte Master Feng, apa yang terjadi pada sesepuh ini?" kata Qin Chen bertanya. Feng Tianzhen menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Tetua Taisang sedikit mengigau." "Oh ya? Aku bahkan tidak tahu nama yang Xia," tanya Feng Tianzhen. "Junior ini Chen Qing," jawab Qin Chen mengepalkan tinjunya. Feng Tian mengangguk, lalu menatap Yuqiansu dan yang lainnya di belakang Qin Chen. "Ini adalah kekasih dan temanku," kata Qin Chen. Feng Tianzhen melirik Yuqiansu, lalu ke Qing Qiuziyi, mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, normal bagi orang seperti Shaoxia untuk memiliki lebih banyak teman wanita." Kemudian dia berkata dengan lantang kepada orang-orang dari Sekte Dao kuno, "Oke, saudara Chen Xing bukan musuh, semua orang bisa bubar." Semua orang akhirnya pergi dan adapun lelaki tua berambut abu-abu itu, terbang kembali ke gunungnya sambil menyeringai. Setelah beberapa saat, alun-alun itu menjadi sepi. Di aula pertemuan Gu Daozong, Feng Tianzhen memikirkannya dan bertanya pada Qin Chen, "Saudara Chen Qing, Anda telah memperoleh warisan dari Master Pedang Abadi kuno dari Paviliun Pedang Tongtian, yang dapat dianggap sebagai warisan dari garis langsung Paviliun Pedang Tongtian. Di sini, saya ingin memanggil Anda kakak senior," kata Feng Tianzhen berdiri dan melengkungkan tangannya. "Jangan begitu," jawab Qin Chen segera, mengangkat tangannya, dan segera menekan Feng Tianzhen untuk duduk. Membuat Feng Tianzhen diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Qin Chen. "Ya, tidak ada orang luar di sini. Sejak saudara Chen Xing datang ke pintu, saya akan mengatakan yang sebenarnya."
Pendahulu Sekte Dao kuno saya, Mi Jianzong, memang terkait dengan Paviliun Pedang Tongtian, tetapi itu bukan garis keturunan langsung dari Paviliun Pedang Tongtian. Sederhananya, kakek saya, Master Sekte Pedang Penghancur yang pertama, pernah menerima warisan Paviliun Pedang Tongtian, dan dia dapat dianggap sebagai murid Paviliun Pedang Tongtian seperti Anda, tapi kami bukanlah keturunan langsung Sekte Pedang Tongtian. Qin Chen mengangguk. Tidak heran Sekte Dao tua ini tidak terlalu kuat. Feng Tianzhen melanjutkan, namun, saudara Chen Qing seharusnya tidak berasal dari alam surga selatan. Saya tidak tahu dari mana saudara Chen Qing mengetahui tentang Sekte Dao lama kita. Qin Chen ragu-ragu dan berkata, saya mendapatkan informasinya dari keluarga Zhu Ge melalui saluran khusus. Jawab Qin Chen, keluarga Zhu Ge. Mata Feng Tianzhen memadat, dan cahaya dingin bermekaran. Saya selalu curiga bahwa Sekte Dao lama saya telah menjadi sasaran orang-orang selama bertahun-tahun. Seharusnya bukan hanya masalah Sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya, tetapi juga kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Sekarang tampaknya sangat mungkin terkait dengan keluarga Zhu Ge. Diketahui bahwa keluarga Zhu Ge adalah murid dari kekuatan tertinggi di surga, Sekte Tianji di zaman kuno. Belakangan, karena melanggar tujuan Sekte Tianji, dia diusir oleh Sekte Tianji. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin mendominasi alam surga selatan dan saya tidak menyangka mereka akan mengincar Sekte Dao kuno saya sekarang, jadi ini juga untuk warisan Paviliun Pedang Tongtian. Tatapan Feng Tianzhen dingin, dia memandang Qin Chen, dan berkata, kakak Chen Qing akan datang kali ini, dia seharusnya tidak hanya datang ke Sekte Dao kuno kita. Saudara Chen Qing juga harus mencari warisan Paviliun Pedang Tongtian bukan? Tanya Feng Tian. Qin Chen mengangguk, saya ingin mengenali leluhur dari sisa jiwa Master Pedang Abadi. Tentu saja, saya juga ingin melihat bagaimana kondisi Paviliun Pedang Tongtian hari ini. Jawab Qin Chen. Saya tidak tahu apakah saudara Chen Xing punya rencana untuk tinggal. Kata Feng Tianzhen mulai bernapas sebentar. Kekuatan Qin Chen jauh lebih kuat daripada Penatua Taisang. Setidaknya dia adalah guru suci puncak teratas. Jika ada Master Suci puncak teratas, Gu Daozong pasti akan lebih kuat, dan tidak mudah diintimidasi. Qin Chen berkata dengan jujur, saya benar-benar datang ke alam surga selatan untuk dua tujuan penting. Yang pertama adalah menemukan Paviliun Pedang Tongtian. Terlepas dari itu, jika Master Sekte Feng tidak keberatan, saya dapat menghabiskan waktu di Sekte Dao lama, atau mengambil posisi untuk menyelesaikan beberapa masalah untuk Sekte Dao lama. Kata Qin Chen. Mata Feng Tianzhen berbinar dan napasnya pendek. Di aula, semua tetua menunjukkan kegembiraan. Situasi Gu Daozong saat ini terlalu sulit, dan sangat mendesak. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Dao lama saya akan sangat senang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menjadi penguasa tertinggi terhormat dari Sekte Dao lama saya, dan karena Anda dan saya berasal dari sumber yang sama, Daozong tua saya juga bersedia bergabung dengan kekuatan Brother Chen dan menjadi anggota dari kekuatanmu. Kata Feng Tianzhen secara alami tidak akan membiarkan Qin Chen menjadi penatua atau penatua. Ini jelas tidak baik, karena masing-masing master di sekitar Qin Chen tampak luar biasa. Karakter seperti itu tentunya tidak memiliki kekuatan yang sederhana. Feng Tianzhen merasa bahwa ketulusan tidak cukup, jadi dia langsung mengusulkan Qin Chen menduduki penguasa tertinggi kehormatan. Qin Chen belum menjawab, Feng Tianzhen tersenyum pahit, lalu berkata kepada Qin Chen, kakak Chen, jangan menolak. Saya dapat melihat bahwa saudara Chen Xing luar biasa. Dan kami punya banyak musuh. Kata Feng Tianzhen dengan hormat memberi hormat kepada Qin Chen. Qin Chen menyentuh hidungnya, dan Dao Wang Mu Zifeng dan yang lainnya tercengang. Ketika Shao Chen datang ke sini, dia menaklukkan sebuah sekte. 3 monster dari Tyrant Xiongzong bahkan lebih terpana. Pada akhirnya, Qin Chen setuju, dan dia bisa melihat bahwa Feng Tian tulus. Ekspresi Feng Tianzhen tiba-tiba menjadi bersemangat,
Terima kasih Saudara Chen. Kemudian dia melihat ke orang-orang dan berkata, semuanya, saya tahu Anda ragu, tetapi semua orang hanya perlu tahu bahwa Sekte Tao kuno kita sebenarnya diwarisi dari Paviliun Pedang Tongtian, dan Saudara Chen juga keturunan dari Paviliun Pedang Tongtian. Setelah mengkonfirmasi posisi Qin Chen, topik selanjutnya menjadi lebih mudah. Feng Tianzhen berkata kepada Qin Chen, Saudara Chen, saya tahu Anda ada di sini, kemungkinan besar akan menemukan lokasi Paviliun Pedang Tongtian. Sebenarnya, Anda tidak salah, reruntuhan kuno Paviliun Pedang Tongtian memang terletak di sini. Mendengar itu, Qin Chen tampak terkejut. Reruntuhan sebenarnya ada di makam pedang. Kakek saya saat itu mendapatkan warisan Paviliun Pedang Tongtian dari makam pedang. Alasan mengapa kami tidak mau pindah adalah karena ini adalah fondasi kami. Sekolah Tao kuno kami sebenarnya ada untuk melindungi reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian. Kata Feng Tian menjelaskan. Betulkah? Kata Qin Chen tertegun, karena dia menebak di dalam hatinya bahwa kuburan pedang adalah warisan dari Paviliun Pedang Tongtian. Dan dia juga curiga bahwa alasan mengapa faksi Tianyuan dan pasukan lain menargetkan Sekte Dao kuno selama bertahun-tahun, adalah karena mereka telah menebak sesuatu. Feng Tianzhen berkata dengan dingin, rahasia ini telah terkubur padaku selama bertahun-tahun. Saya belum memberitahu siapapun. Hari ini, Saudara Chen, Anda benar-benar telah memulihkan ortodoksi Paviliun Pedang Tongtian, dan saya dapat mengungkapkannya. Selanjutnya, Sekte Dao kuno saya sudah seperti ini. Tidak masuk akal untuk terus menyembunyikannya. Mungkin Sekte Dao lama saya akan segera dihancurkan. Feng Tianzhen berkata dengan getir. Orang-orang dari Sekte Dao kuno memandang Feng Tianzhen, sang raja sangat sulit untuk berbohong kepada semua orang. Denganku, Sekte Dao kuno tidak akan lagi dipermalukan. Kata Qin Chen. Feng Tianzhen berkata dengan getir, Kakak Chen, apakah kamu tidak tahu betapa hinanya Sekte Tianyuan? Dulu ketika Sekte Dao kuno saya masih disebut Sekte Pedang Penghancur, saya menempati tempat yang sangat baik di Pegunungan Tiandang. Itu dianggap sebagai kekuatan teratas di Pegunungan Tiandang. Sekte Dao kuno kita bersatu dan berperang melawan 5 sekte iblis besar, karena semua orang tahu bahwa di Pegunungan Tiandang, 5 sekte iblis besar ingin menyatukan tempat ini dan menjadi raksasa sejati di sini. Saat itu, untuk melawan 5 sekte iblis besar, faksi Tianyuan dan kekuatan lain memiliki hubungan yang sangat baik dengan kami. Melihat ke belakang sekarang, tujuan mereka adalah untuk mencari tahu tentang Paviliun Tongtian dari Sekte Dao kuno saya. Kemudian, di bawah penindasan dari 5 sekte iblis besar, Sekte Dao kuno saya memutuskan untuk pindah, karena misi saya adalah untuk melindungi makam pedang, bukan untuk bertarung demi penguasaan Pegunungan Tiandang. Siapa yang tahu bahwa faksi Tianyuan terus menguji berulang kali, dan benar-benar membunuh. Selama pertemuan dengan beberapa kekuatan besar, master dari Sekte Tianyuan dan Sekte Bayangan Darah tiba-tiba menyerang tetua tertinggi pedang iblis, dan bahkan diam-diam menggunakan racun, menyebabkan jiwa tetua tertinggi pedang iblis rusak dan mengasingkan diri, yang akhirnya menjadi idiot. Untungnya, tetua pedang iblis Taisang masih memiliki ingatan tentang Sekte Dao Lama. Dia selalu menjaga Sekte Dao Lama kita. Begitu musuh yang kuat datang, dia akan membunuh mereka. Sekte Dao kuno kami sudah sangat rusak. Secara alami, kami akan terus ditekan, dengan semakin sedikit murid. Hari ini, hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di sekolah Tao kuno. Yang paling kuat di sekitar adalah Sekte Tianyuan, Sekte Dewa Tertinggi, Sekte Bayangan Darah, Suku Kelelawar Hantu, dan Suku Raksasa. Di antara mereka, Sekte Tianyuan, Sekte Bayangan Darah, Sekte Dewa Tertinggi, dan Suku Kelelawar Hantu telah bersatu untuk melawan 5 sekte monster. Pada saat yang sama mereka memblokir Sekte Dao Lama kita. Dengan senyum masam,
Feng Tianzhen terus-menerus curhat pada Qin Chen, 4 kekuatan besar melakukan segalanya. Begitu saya turun gunung dan keluar mencari peluang, kami akan diburu dan dibunuh. Di pegunungan kecil ini, sumber daya semakin sedikit. Banyak murid memiliki bakat yang baik. Namun, karena masalah sumber daya, peningkatannya lambat. Secara alami, tidak ada yang mau menjadi murid sekolah Tao kuno, dan tidak ada yang mau bergabung. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada murid baru, dan saya khawatir jumlahnya akan segera berkurang. Sekte Master Feng dapat yakin, karena ada tuan muda di sini, masalah 4 kekuatan utama, jangan khawatirkan itu, di masa depan, akan ada lebih banyak murid yang akan bergabung. Kata Qin Qiuzi tiba-tiba tertawa. Promosi Qin Chen menjadi penguasa tertinggi kehormatan Sekte Dao kuno adalah peristiwa besar. Keesokan harinya, Feng Tianzhen memanggil semua orang ke alun-alun di depan Zhongmen dan mengumumkan identitas penguasa tertinggi kehormatan Qin Chen. Apa? Orang itu menjadi penguasa tertinggi kehormatan sekte, dia sungguh masih sangat muda. Seperti yang diharapkan Feng Tianzhen, semua orang terkejut mendengar berita ini, tetapi tidak ada yang meragukan bahwa Qin Chen cukup berkualitas. Melihat ribuan murid dari Sekte Dao kuno dan mendengarkan komentar semua orang, Qin Chen menoleh ke Feng Tianzhen lalu berkata, "Master Sekte, saya pikir sebagian besar murid ini sangat bersemangat, tetapi tingkat kultivasi mereka rendah. Apakah persediaan Saint Crystal cukup?" Feng Tianzhen menjawab dengan malu-malu, "Masih ada beberapa persediaan kristal suci dari sekolah Tao kuno, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Setelah puluhan ribu tahun, kristal suci kita semakin berkurang dan urat suci juga dikonsumsi. Dahulu memang ada vena suci bermutu tinggi, tapi itu telah lama habis. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika Sekte Dao kuno ingin berkembang, ia harus memiliki cukup urat suci dan kristal suci untuk diserap," kata Qin Chen. Qin Chen tertawa kecil, suaranya jatuh, dan 1 urat suci guru suci bermutu tinggi dan 10 urat suci guru suci kelas menengah tiba-tiba muncul di tangannya. 11 vena suci ini, seperti 11 naga raksasa, mengeluarkan suara menderu seketika, dan kemudian jatuh ke pegunungan dalam sekejap, bergemuruh, dan tiba-tiba, gerbang gunung Daozong kuno mulai berubah, semua jenis energi suci menghantui, aura tak bernyawa tersapu. "Oh my god," gumam semua murid tercengang, termasuk mata Feng Tianzhen membelalak tak percaya. 10 vena suci tingkat menengah, 1 vena suci bermutu tinggi, dan vena suci yang dikeluarkan Qin Chen lebih dari inventaris seluruh Sekte Dao lama, memberi prospek pengembangan Sekte Dao lama yang lebih besar. "Ini yang kuberikan padamu untuk saat ini, kalian jangan menolak. Bagi saya, itu bukan apa-apa, tetapi sangat penting bagi sekolah Tao kuno saat ini. Namun, Anda membutuhkan sumber daya nanti dan Anda harus menjarahnya sendiri. Berjuang, aku tidak akan terus memberimu bantuan materi," kata Qin Chen mendapat Saint Vein itu dari klan Kong Hai Molan dan Su Getuyang. Banyak murid bahkan lebih bersemangat dengan air mata. Dengan sumber daya tersebut, mereka pasti akan tumbuh dengan cepat, dan mereka percaya pada diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan semua orang melihat bahwa di atas langit dan di pegunungan, kepala ras monster bergegas maju, membuat semua orang terkejut. Hati semua orang tenggelam, kegembiraan sebelumnya tersapu. Semua orang tiba-tiba melihat bahwa ras monster ini sebenarnya adalah monster beruang. "Ahem, Tuan, murid dari Tyrant Sect kami telah tiba. Bagaimana saya akan mengaturnya?" Tiba-tiba Xiongda berkata dengan malu. "Baiklah, dengan cara ini, di masa depan, Sekte Tyrant Anda akan berlokasi di dekat Sekte Dao kuno dan saling bergantung satu sama lain," kata Qin Chen. Xiongda segera terbang keluar dan berteriak, "Anak-anak kecil, ikutlah denganku." Tiba-tiba, sebuah gunung di dekatnya ditempati oleh orang-orang dari beruang sek, dan infrastruktur besar dengan cepat dimulai. Qin Chen juga bersemangat.
Dia tiba-tiba memiliki ide untuk membangun kekuatan besar di pegunungan Tiandang di alam surga selatan dan menjadi cabang paviliun Chendi di alam surga selatan. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Pada siang hari, Qin Chen menghabiskan waktu untuk meneliti informasi makam pedang, dan untuk memahami situasi makam pedang, Feng Tianzhen memberinya sebuah token pedang dan memberitahu Qin Chen bahwa ini diperoleh kakeknya dari makam pedang. Rahasia Mount telah diwariskan kepadanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah diteruskan kepadanya, dia tidak dapat menguraikan makna yang mendalam di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa memperbaiki rantai dengan token pedang akan sangat membantu budidaya pedangnya. Sekarang, dia memberikan token pedang ini kepada Qin Chen, berharap Qin Chen dapat menemukan rahasia di dalamnya. Qin Chen tidak punya pilihan selain menerima ini. Dia terus mempelajari token pedang ini. Semakin dia belajar, semakin dia merasakan keluasan dan misteri token pedang ini. Tampaknya mengandung makna tertinggi ilmu pedang. Di malam hari, Qin Chen pergi ke cakram dio keberuntungan di alam semesta untuk mengabdikan dirinya untuk memperbaiki rantai, mencoba meningkatkan kultivasinya. Di bawah percepatan kekuatan cakram giok keberuntungan semesta, Qin Chen telah mundur selama beberapa tahun hanya dalam waktu setengah bulan di dunia luar. Suatu malam, Qin Chen baru saja selesai memperbaiki rantai. Di tubuhnya, kekuatan puncak tahap tengah tak berujung dari guru suci bergegas dengan cepat, berubah menjadi Shen Yuan yang menakutkan, dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pada token pedang, sinar cahaya mengalir, dan pola pedang berkedip, menunjukkan keluasan yang mencengangkan, dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Tiba-tiba, aura pedang yang mengerikan di tubuh Qin Chen melonjak ke langit, berubah menjadi sungai besar yang bergelombang. Hah, aturan pedangku telah menembus. Sulit untuk meningkatkannya sebelumnya. Setelah sekian lama, saya akhirnya memiliki keinginan untuk menembus tahap akhir guru suci. Ada kegembiraan di wajah Qin Chen. Pada awalnya, setelah menyerap aturan takdir keluarga Zhu Ge, Qin Chen sudah memiliki perasaan untuk menerobos guru suci tahap akhir. Tetapi dia tidak menerobos dengan gegabah, dan sekarang, dia akhirnya memiliki perasaan untuk menembus mendiang guru suci, yang menunjukkan bahwa alamnya telah meningkat kembali. Tapi dia tidak terburu-buru. Qin Chen menghela nafas. Akhir-akhir ini, saya telah menyerahkan segalanya kepada Qin Qiu Ziyi dan Raja Pedang Muzifeng. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengembangkan sekte Dao kuno. Kata Qin Chen bosan, Qin Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan menyapu seluruh sekte Dao kuno. Kekuatan jiwa Qin Chen pada dasarnya telah melampaui alam guru suci puncak, dan ketika kekuatan jiwa dilepaskan, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Bahkan guru suci puncak umum tidak terkecuali. Dia melihat, pada malam hari, masih banyak murid yang tidak tidur, kebanyakan dari mereka berusaha keras memperbaiki rantai, atau berlatih seni bela diri, dan mereka sangat rajin. Pada saat ini, sekte ini bukan lagi pegunungan sederhana, tetapi menjadi sangat makmur. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini sebenarnya adalah beberapa monster. Itu direkrut oleh Qin Qiu Ziyi. Pada saat ini, Qin Chen mengeluarkan token pedang dan dengan hati-hati merasakan kekuatan di token pedang. Kali ini, Qin Chen memiliki terobosan dalam aturan pedang. Saat token pedang itu dikeluarkan, ada kecemerlangan pedang yang mengerikan, dan serangkaian rune aneh mulai muncul di depan mata Qin Chen. Di token pedang ini, kata-kata mantra pedang kuno mulai muncul secara samar. Pada saat yang sama, pedang klasik tanpa nama di tubuh Qin Chen merasakan kekuatan ini, dan bergetar dengan cepat. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini di sisi lain, aura pedang di kedalaman pegunungan Tiandang yang tak berujung tiba-tiba meledak dan melesat langsung ke langit.